Halo semuanya, balik lagi pada Pribadi. Di video ini kita bakal melakukan review pembelian lagi. Dan untuk unit yang bakal kita review pembeliannya ini adalah Google Pixel 4a yang aku beli di Ryu Gadget Store di Tokopedia ya. Dan untuk unit yang aku beli, kalian bisa lihat ya, ini adalah Google Pixel 4a. Keterangannya sih full set. Kemudian ini yang tipenya 80-85%, dan ini merupakan Google Pixel 4a yang shadow tipis. Jadi ya kita udah expect dulu bahwa unit ini kondisinya 80-85%, dan ini adalah unit shadow. Harganya juga luar biasa terjangkau di 1,75 juta rupiah. Kita bakal cek semuanya dari segi kenormalannya, dari segi fungsi-fungsinya, apakah unit ini sesuai atau tidak dengan keterangan atau variasi yang aku pilih. Untuk informasi aja, untuk Google Pixel 4a yang aku beli ini adalah X-Inter, tapi dari segi sinyalnya aman karena ini udah di rewrite IMEI. Nanti kita juga bakal cek semuanya dari segi sinyalnya apakah beneran aman atau tidak. Yang pertama dari segi sellernya, ini aku mereview Ryu Gadget Store ini berdasarkan pengalaman. Aku nggak dibayar sama sekali, nggak di endorse sama sekali. Dari sekian banyak penjual yang menjual kayak Google Pixel bekas, kayak iPhone bekas, ini salah satu yang paling cepet nanggepinnya. Bahkan nih ketika aku minta boleh fotokan unitnya, ini langsung difotokan, bahkan lengkap tanpa menunggu lama ya. Ini fast responnya itu sangat bagus, pelayanannya so far bagus. Dan ini kalau kalian bisa lihat, aku beli di jam 7.58 ya, mendekati jam 8 malam, tapi masih dikirim di hari yang sama guys. Apakah unitnya bagus atau tidak? Kita bakal jawab di video ini. Kita langsung aja ya melakukan video unboxing. Buat kalian yang membeli HP bekas atau membeli HP baru, kalian juga wajib unboxing agar misalkan kalau unitnya berkendala, kalian masih bisa retur dengan bukti video unboxing. Itu ya guys, langsung aja kita unboxing unitnya. Oke guys, untuk unit yang datang kali ini ternyata ini hanya ada kepala charger dan juga unitnya aja ya. Google Pixel 4a ini dalam kondisi 80-85%. Sebentar, aku bakal cek dulu. Tadi keterangannya sih harusnya full set ya, tapi kenapa kok ini hanya unit only? Oh ya bener guys, ternyata setelah aku cek di deskripsinya, ternyata ini adalah unit only dan juga gratis adaptor casannya ya. Kemarin belum aku sempet cek karena ya aku sebenarnya nggak membutuhkan dusbooknya. Yang penting unitnya normal, aman, sentosa. Jadi ya ini udah sesuai deskripsi ya guys, walaupun aku sedikit salvo karena judulnya itu ada tulisannya full set. Kita lanjut ke unitnya. Untuk unit yang aku beli ini kondisinya 80-85%, dan aku pun mendapatkan yang sesuai ya, karena kalian bisa lihat ya nih. Di bagian bawahnya ini memang ya mengelupas, ini karakter dari Google Pixel banget yang serinya A ya. Karena untuk Google Pixel seri A kayak 4A, 3A, 5A itu dari segi materialnya terbuat dari plastik yang di finish menggunakan material yang doff kayak gini. Jadi kita bisa kletek sebenarnya kayak gini. Dan penyakit ini pun banyak banget dialami oleh Google Pixel 4A series, karena aku juga pernah nemuin atau dapetin unit yang kondisinya kayak gini. Kalau misalkan kalian mau beli yang kondisinya lebih bagus di 90-95%, itu selisihnya di 100.000 rupiah, dan kondisinya kurang lebih kayak gini ya. Ini selisihnya 100.000, ini yang 90-95%, ini yang 80-85%. Ada lagi yang lebih tinggi, itu kondisinya di 95% ke atas. Itu aku belum pernah beli karena memang ya kita beli barang second ya, wajar ya. Jadi ya kalau misalnya kalian beli, kalian punya pandangan mau beli yang berapa persen. Kalau aku sih lebih prefer yang kondisinya paling rendah walaupun lecet, tapi ya kita mau pakai in case. Dan untuk unit yang aku beli juga bukan buat harian, karena yang aku butuhin dari Google Pixel ini sebenarnya adalah kualitas kameranya, khususnya di kamera depannya, karena aku pakai buat nge-live atau live streaming gitu ya. Kemudian yang kedua, ini kalian juga harus ngecek biasanya kalau Google Pixel baterainya udah jelek,
itu biasanya melembung guys. Karena aku udah pernah dapetin Google Pixel 3a, itu kondisi baterainya kalau udah jelek itu kayak rada melembung dikit di bagian belakangnya. Kalau unit yang aku dapetin ini so far aman, nggak ada tanda-tanda bahwa baterainya ini menggelembung ya. Untuk di bagian depannya ini aman sentosa, nggak ada lecet yang parah, walaupun ya pastinya ada bekas pemakaian. Oke, selanjutnya kita bakal langsung nyalakan aja unitnya ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini adalah tanda bahwa HP-nya ini udah di rewrite emailnya. Jadi harusnya sinyalnya ini aman ya guys. Kita sambil nunggu unitnya loading. Oke, ini kondisinya shadow tipis, tapi kalau misal bisa kalian lihat ya di kamera, walaupun dilihat secara langsung, surprisingly ini hampir nggak kelihatan sama sekali ya. Ini aku coba bandingkan dengan iPhone 12 ya, yang nggak shadow, dan aku hampir nggak bisa bedain sama sekali ya. Ini bahkan kayak nggak ada warna pinknya atau warna shadownya. Jadi bisa dibilang ini unitnya masih bagus banget di bagian layarnya. Aku nggak bisa ngedeteksi adanya shadow di layar ini. Kalau misalkan kalian pengen cek secara detail, kalian bisa download aplikasi display checker, atau kalian bisa langsung cek aja di YouTube. Di situ ada cara pengecekannya. Di video ini kita hanya ngecek sekilas aja untuk tahu kondisinya apakah sesuai dengan yang dibeli atau tidak. Sebenarnya alasan kenapa aku beli Google Pixel 4a karena ya sekali lagi harga 1,7 juta atau di bawah 2 juta. Yang paling bagus kameranya menurut aku pribadi adalah Google series, baik itu Google Pixel 4a, Google Pixel 4, sekarang juga harganya udah turun di bawah 2 juta. Tapi kenapa akhirnya aku memilih Google Pixel 4a ini? Yaitu karena dia memiliki headphone jack di bagian atasnya sini ya. Kenapa ini penting? Khususnya buat teman-teman yang mungkin kerjanya kayak live streamer, karena dengan adanya headphone jack kita bisa pakai mikrofon dan juga ngecas sekaligus ya. Kalau misalkan kalian pakai iPhone misalnya ya, kan ini lubangnya hanya satu, ini harus bergantian antara charging dan juga mikrofon. Kalau misalkan kalian mau terpisah juga, kalian wajib beli konverternya yang harganya itu ratusan ribu, dan menurut aku itu kurang fleksibel lah. Jadi Google Pixel 4a ini cocok banget buat teman-teman yang mungkin kerjaannya membutuhkan kamera yang bagus, dan juga ada opsi headphone jack di bagian atasnya sini. Untuk kualitas kameranya ya kita nggak usah raguin lagi, karena memang kualitas Google Pixel itu udah sangat terkenal dari segi kameranya. Itu dia memiliki akurasi warna yang cukup akurat. Aku bisa bilang ini sebenarnya 11-12 dengan iPhone ya. Intinya dilihat oleh mata itu enak, kualitasnya bagus, walaupun dari segi HP-nya ini dirilisnya udah lama, tahun 2020. Bagaimana dengan performanya bang? Sebenarnya kalau misalkan kalian tanya salah satu deal breaker dari HP ini, karena memang HP ini adalah serinya A, berbeda dengan Google Pixel 4 yang memiliki performa flagship menggunakan chipset 855 ya. Untuk Google Pixel 4a ini dia hanya memakai chipset seri middle 730G. Apakah performanya jelek? Sebenarnya enggak. Kalau misalkan kalian compare dengan harga-harga yang sama untuk harga bekasnya, ya ini masih sangat nyaman dipakai. Cuma karena memang menggunakan chipset middle, kalau di compare dengan chipset seri 8 ya ini masih kurang kenceng ya. Walaupun kalau misalkan kalian buka tutup aplikasi ini masih gesit, kayak hanya kurang di bagian satsetnya aja kalau kalian compare dengan Google Pixel 4. Oke, kemudian aku bakal cek juga dari segi speakernya, karena biasanya speakernya itu untuk Google Pixel kadang aku dapetin yang suaranya udah nggak bagus atau suaranya udah lumayan sember. Aku bakal cek dari segi suaranya dulu. Oke, untuk kualitas speakernya aku bisa bilang ini masih di 90%-an. Memang nggak sejernih kayak Google Pixel yang masih baru atau kualitasnya yang kualitas speakernya masih bagus lah. Kalau ini memang ada sedikit ngebar walaupun nggak kedengeran ya. Ini overall masih bisa. Untuk stereo speakernya juga masih berfungsi semuanya. Oh ya, untuk iPhone 12 ini juga aku beli Exinter di Boboiboy Store juga ya. Ini so far sinyalnya masih aman ya.
Walaupun aku juga nggak expect banyak kalau misalkan kena blokir, ya itu adalah resiko dari pembelian HP X-Inter. Kalau misalkan kalian mau beli unit dan ekspektasinya terlalu tinggi kayak membeli unit X-Inter kok mau sinyalnya aman walaupun itu belum terdaftar di bea cukai, ya kalian siap-siap aja kecewa di suatu hari nanti. Karena untuk unit yang belum terdaftar IMEI-nya di bea cukai, kemungkinan besar 95% bahkan 99% suatu hari nanti pasti HP kalian bakal kena begal juga ya. Kecuali kalau misalkan HP tersebut adalah HP lama yang memang udah ada atau udah diaktifkan sebelum pemutihan atau sebelum diberlakukannya aturan tersebut. Oke guys, ini setelah aku restart dan kalian bisa lihat sendiri ini terdeteksi Indosat Urido ya. Jadi untuk bagian sinyalnya HP ini aman, sinyalnya masih ada, sinyalnya masih on. Dan untuk impresi pembelian di Ryu Gadget, so far ini impresinya paling bagus di antara seller yang lainnya. Ini nggak lebay sama sekali dan aku bilang apa adanya. Pengirimannya sangat cepat. Aku beli di jam 8 malam ya, masih dikirim di hari yang sama. Itu so far baru nemuin guys, seller yang masih bisa melakukan pengiriman setelah orderan jam 8. Aku biasanya order setelah jam 6 aja itu biasanya udah nggak dikirim atau dikirim di hari selanjutnya. So untuk overall HP ini bagus, HP ini aku puas sesuai dengan kondisinya. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan apapun silahkan langsung drop aja di kolom komentar. Ini aku hanya unboxing singkat aja. Kalau misalkan kalian punya request juga silahkan bisa langsung drop di kolom komentar. Terima kasih buat kalian udah nonton, kita bakal jumpa lagi di dalam video selanjutnya. Bye bye.